Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dengan NIM 230601054, akan mengerjakan tugas presentasi dengan studi case di PT JNV Teknologi Indonesia. Di sini saya akan membahas profil perusahaan, gambaran umum supply chain management, aliran barang, aliran informasi, dan aliran keuangan di PT JNV Teknologi Indonesia. Profil perusahaan pada PT JNV Teknologi Indonesia sendiri merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di industri kimia dan merupakan joint venture antara PT Wilmar Nabati Indonesia dengan JNV Teknologi Ltd dengan fokus pada industri zinc stearate, yaitu bahan aditif yang digunakan pada proses manufaktur, dengan alamat Jalan Kapten Darmo Sugondo nomor 56 pada pos 61112 Gresik, Jawa Timur. Produk digunakan sebagai bahan aditif pada beberapa industri, yaitu pada industri plastik, karet, cat, kosmetik, PVC, dan industri kimia lainnya. Alasan pemilihan fieldwork: yang pertama, saya memiliki akses terhadap data sehingga memudahkan. Yang kedua, saya kenal dengan beberapa orang yang berposisi tinggi dalam manajemen sehingga memudahkan dalam berinteraksi. Dan yang ketiga, saya rasa perusahaan ini sangat cocok untuk tugas supply chain management. Gambaran umum supply chain management di PT JNV Teknologi Indonesia. Untuk bagian hulu ada supplier bahan baku dan beberapa supplier kemasan untuk pengadaan bahan baku, lalu untuk di prosesnya di PT JNV Teknologi Indonesia, dan untuk di bagian hilirnya ada di distributor dan juga customer. Berikut adalah gambar langsung proses wawancara dan informasi di tanggal 3 Juni 2026 bertempat di gudang atau warehouse dengan narasumber Ari Indrayanto selaku Unit Head Shift Produksi. Diketahui di sebelah kiri adalah bahan baku yaitu zinc oxide, dan di sebelah kanan adalah produk jadi yaitu zinc stearate. Dari sesi wawancara tersebut didapati dua stakeholder supplier untuk produk bahan baku utama, yaitu yang pertama dari CY Group yang berasal dari Thailand untuk mensuplai zinc oxide, dan terdapat dua packaging. Yang pertama berupa jumbo bag 400 kg dan yang kedua berupa paper bag 25 kg. Dan untuk supplier utama yang kedua sendiri dari PT Wilmar Nabati Indonesia untuk mensuplai stearit acid, karena dari Wilmar ditransfer menggunakan pipeline, maka tempat penyimpanan berupa tangki, dan untuk satu kali transfer mensuplai kebutuhan 100 ton. Dari sesi wawancara tersebut didapati aliran barang atau material flow. Yang pertama dari supplier bahan baku dan bahan pendukung lainnya diterima oleh warehouse sesuai PO dan pemeriksaan kualitas serta kuantitas awal. Yang ketiga disimpan di gudang bahan baku, lalu diproses di produksi dari reaktor, dryer, grinder, dan dust collector. Lalu untuk proses hilirnya dari quality control, pengemasan, lalu gudang finish good, dan pengiriman ke customer. Penjelasan: supplier mengirim bahan baku sesuai PO, lalu bahan baku diperiksa kualitasnya, diproses untuk menjadi zinc stearate, lalu produk dikemas, disimpan di gudang, dan dikirim ke pelanggan. Dan berikut adalah gambar langsung proses wawancara untuk di tanggal 4 Juni 2026 dengan lokasi di office PT JNV Teknologi Indonesia sendiri. Dengan yang pertama ada Bapak Dani yaitu selaku Head of Department, yang kedua oleh Bapak Muslik yaitu Head Purchasing Division, dan yang ketiga ada Bapak Rozi sebagai Logistic Officer di PT JNV Teknologi Indonesia. Informasi full atau aliran informasi: yang pertama dari customer akan mengirimkan permintaan, lalu permintaan diterima oleh marketing. Setelah diterima oleh marketing akan diteruskan kepada PPIC. PPIC mengatur jadwal produksi. Setelah produksi selesai akan diteruskan kepada quality control. Setelah quality control selesai akan diteruskan kepada gudang, lalu gudang akan diteruskan kepada purchasing. Setelah itu purchasing akan mengirimkan PO permintaan kepada supplier untuk bahan baku, dan informasi yang mengalir meliputi forecast permintaan, purchase order, jadwal produksi, status ketersediaan, data kualitas, jadwal pengiriman, dan konfirmasi barang. Aliran uang atau cash flow: yang pertama ada dari distributor atau customer akan melakukan pembayaran sesuai invoice kepada perusahaan. Lalu perusahaan akan menerima pembayaran sesuai termin. Lalu perusahaan akan melakukan pembayaran pada supplier sesuai termin. Lalu dana yang digunakan akan kembali untuk pembelian bahan baku, operasional, dan produksi di PT JNV Teknologi Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan karena keterbatasan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.